Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas E ingin mempresentasikan materi tentang BSC atau Balance Scorecard dan biaya. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan BSC sendiri. Balance Scorecard atau sering disingkat sebagai BSC adalah suatu sistem manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada awal tahun 1990-an. Konsep ini diperkenalkan pertama kali melalui artikel mereka yang berjudul The Balance Scorecard Measures That Drive Performance yang diterbitkan dalam Harvard Business Review pada tahun 1992. BSC muncul sebagai solusi terhadap kelemahan sistem pengukuran kinerja tradisional yang hanya berfokus pada ukuran keuangan semata, seperti laba, pendapatan, dan Return of Investment atau ROI. Menurut Kaplan dan Norton, pengukuran semata berdasarkan keuangan tidak lagi memadai dalam menggambarkan kinerja dan daya saing organisasi di era modern, karena tidak mencerminkan faktor-faktor non-keuangan yang menentukan keberhasilan jangka panjang, seperti kepuasan pelanggan, inovasi, efisiensi, proses internal, serta pembelajaran organisasi. Jadi, pengertian Balance Scorecard atau BSC adalah sistem pengukuran kinerja yang mengintegrasikan ukuran keuangan dan non-keuangan ke dalam satu kerangka kerja yang seimbang. Tujuannya untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi menjadi tujuan operasional yang terukur melalui 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan BSC sendiri tidak hanya menilai hasil, tetapi juga faktor pendorong keberhasilan jangka panjang. Balance Scorecard atau BSC dirancang agar organisasi dapat mencapai beberapa tujuan utama. Di antaranya yang pertama, menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan nyata. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi dan penyelarasan strategi atau alignment. Dan yang keempat, meningkatkan fokus pada kinerja dan tujuan penting. Yang kelima, memonitor dan mengelola pelaksanaan strategi secara berkelanjutan. Yang keenam, menghubungkan proses internal dan hasil eksternal. Yang ketujuh, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan pembelajaran organisasi. Pengertian biaya dan bagaimana klasifikasinya. Biaya cost adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam menghasilkan produk maupun memberikan layanan. Biaya menjadi elemen penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Biaya menjadi dasar untuk menentukan harga pokok produk, mengukur efisiensi, dan membuat keputusan keuangan. Biaya dapat klasifikasi dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan analisanya. Berikut beberapa klasifikasi utama. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Terus yang kedua, berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume kegiatan. Klasifikasi ini penting untuk perencanaan dan pengendalian biaya serta analisis hubungan biaya volume laba. Yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan objek biaya. Biaya adalah setiap item yang diukur biaya seperti produk, departemen, atau proyek. Berdasarkan hubungan tersebut, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat,
klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang kelima, berdasarkan pengambilan keputusan manajerial. Dan yang selanjutnya mengenai hubungan balance scorecard dengan biaya. Meskipun BSC memperluas pengukuran kinerja ke aspek non-keuangan, biaya tetap memegang peranan penting atau krusial. Berikut alasannya. Yang pertama, dalam pengaruh strategis, biaya memengaruhi efektivitas strategis perusahaan secara keseluruhan. Dalam peningkatan kinerja, efisiensi biaya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing. Sedangkan dalam keseimbangan investasi, pengendalian biaya membantu menyeimbangkan investasi atau pembelajaran dan pertumbuhan dengan hasil jangka panjang. Jadi hubungan BSC dengan biaya dalam organisasi terletak pada kemampuannya untuk mengaitkan efisiensi biaya dengan strategis jangka panjang, mengidentifikasi aktivitas dan proses yang tidak bernilai tambah, mengendalikan biaya dengan melalui 4 perspektif kinerja secara seimbang, dan yang terakhir, untuk menjadikan biaya sebagai alat strategi bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Keempat, peran biaya dalam perspektif balance scorecard. Biaya memiliki peran penting dalam setiap perspektif balance scorecard. Dalam perspektif keuangan, biaya menjadi ukuran utama efisiensi dan probabilitas. Pengendalian biaya yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan berkelanjutan koperasi. Berikut perannya dalam perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelangganan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 5. Penerapan balance scorecard dapat membantu efisiensi biaya. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 1992 untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam ukuran kinerja yang terukur dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan menurunkan biaya produksi 10% tanpa mengurangi kualitas. Perspektif pelanggan menjaga harga tetap terjangkau. Perspektif proses bisnis internal mengurangi pemborosan bahan baku. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengalokasikan biaya untuk pelatihan lain manufaktur. Organisasi dapat menggunakan ukuran seperti cost reduction, cost per output unit, atau operating cost ratio untuk mengukur sejauh mana strategi efisiensi telah berhasil. Selanjutnya, contoh penerapan. Sebuah perusahaan manufaktur menerapkan BSC dengan fokus pada efisiensi biaya. Pada perspektif keuangan, dapat menurunkan biaya produksi 10% tanpa mengurangi kualitas. Pada perspektif pelanggan, dapat menjaga harga tetap terjangkau untuk kepuasan pelanggan. Pada perspektif proses bisnis internal, dapat mengurangi pemborosan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dapat mengalokasikan biaya untuk pelatihan manufaktur ramping atau lean manufacturing. Jadi, berdasarkan pembahasan mengenai hubungan antara balance scorecard dan biaya dalam organisasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan BSC berperan penting dalam meningkatkan efisiensi biaya serta kinerja organisasi secara keseluruhan melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC dapat membantu manajemen mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan mengurangi pemborosan biaya yang tidak efisiensi. Selain itu, BSC tidak hanya berfokus pada hasil keuangan semata,
tetapi juga pada faktor non-keuangan yang mempengaruhi biaya jangka panjang, seperti peningkatan kualitas SDM, kepuasan pelanggan, dan efektivitas proses kerja. Dengan demikian, penerapan BSC dapat menjadi alat manajerial yang strategis dalam mengendalikan biaya, meningkatkan transparansi kerja, serta mendorong pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan bagi kami merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam presentasi kami karena keterbatasan yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.